Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Kali ini saya mau ngomong bahas sedikit tentang klem atau catok. Karena banyak pertanyaan ya dari teman-teman soal klem. Kebanyakan bingungnya itu namanya. Mungkin teman-teman juga uh, mengalami ya, maksudnya tahu tahu barangnya seperti apa, tahu fungsinya untuk apa. Cuma kadang kalau mau beli bingung karena itu tadi namanya apa. Nah, kalau saya itu susahnya itu kadang agak bingung itu cari bahasa Indonesianya. Saya tahu bahasa Inggrisnya, cuma kalau ke toko alat atau ke toko perkakas itu kalau mau tanya suka bingung karena ya itu nggak ngerti bahasa Indonesianya. Jadi paling kalau misalnya mau ke toko perkakas ya tinggal kasih gambarnya aja, tinggal kasih lihat gambarnya aja. Kalau dari gambarnya biasanya mereka ya tahu lah barang apa yang saya maksud. Oke, ini ada beberapa contoh klem yang saya punya. Mungkin saya bisa kasih lihat teman-teman biar teman-teman kalau misalkan mau beli mau cari tahu namanya, tahu apa yang mesti dicari. Saya mulai dari yang paling apa ya, paling gampang dicari kali ya, itu C-clamp. Dia bentuknya ya karena C-clamp ya bentuknya seperti huruf C ya, dengan dua rahang, dan dia hanya bisa diputar. Dratnya ini ukurannya macam-macam ya. Ini kayaknya yang paling kecil yang saya punya tuh ini, dan bentuknya juga macam-macam. Nah, seperti ini, ada yang seperti ini, yang kecilnya ini yang saya dapat dari track buat planso kemarin itu. Nah, ini bonusnya ini juga C-clamp. Terus ada yang punya Crispo ini biasanya ada di S Hardware. Dia ada quick release-nya. Jadi kalau misalkan ini dipencet, dia kalau lepas dia akan mengunci. Oke. Ini gampang dicarinya ya, maksudnya banyak yang jual, apalagi yang model seperti ini. Ini malah saya dapatnya di toko bangunan, toko yang biasa jual ya semen, pasir gitu. Itu oke, itu C-clamp. Terus yang paling gampang kedua itu paling mudah didapat itu F-clamp. Ini ternyata bentuknya seperti huruf F. Ini juga banyak macamnya, banyak modelnya. Saya punya sekitar 3 jenis atau 4 jenis itu dengan berbagai ukuran. Ini saya beli di toko bangunan juga, cuma di supermarket bangunan di Jogja, di BJ Home. Ini harganya sekitar 110 untuk yang ukuran ini. Ini berapa ini kalau nggak salah, 30 cm ya kalau nggak salah. Ya 30 cm. Ada yang sampai, saya punya ada yang sampai 120 cm atau 1 meter. Ini juga F-clamp, tapi ini namanya, kalau mau teman-teman mau cari, namanya quick release. Jadi ini saya dapat di hardware. Di sini juga dia ada tombol buat quick release-nya. Ini punya saya bukan agak ya, memang sudah rusak dan saya cuma punya satu. Dan untuk mengencangkan dia enak ya, karena ada apa ini namanya, ada kokangannya. Oke, saya jarang pakai ini, tapi ini sangat membantu kalau kita mau bikin apa-apa terus tangan kita penuh, mau pegang atau mau jepit apa, pakai ini cukup membantu. Tapi dia kalau untuk pengeleman atau untuk menggabungkan papan, untuk ngeklem lah, kurang begitu kuat. Kalau dipaksakan nanti jadinya rusak seperti ini. Ini sudah rusak, nggak bisa balik lagi, dan kalau kenceng ini sudah jebol ke depan, dan harganya mahal. Makanya saya nggak koleksi ini, saya nggak beli ini, harganya mahal. Jadi kalau nggak salah harganya kisaran 200-300 ribu satu. Jadi kalau misalkan
nggak penting-penting banget, mending jangan. Kalau untuk yang tadi yang si klem model seperti ini murah banget. Ini kalau nggak salah 60.000 atau 50.000 gitu. Oke, klem berikutnya itu belt klem atau catok sabuk. Ini biasanya buat bikin frame kaca atau frame buat lukisan. Ini teman-teman sering lihat ya saya pakai ini. Kalau misalkan belum, cari aja di video yang bikin kabinet akuarium, kayaknya ada itu. Ini sangat membantu banget ya, makanya sering saya pakai, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau nggak salah itu sekitar 90 sampai 100 ribuan, dan nggak perlu butuh banyak-banyak kan. Saya cuma punya satu, cuma ini aja. Klem yang juga biasanya saya pakai buat bikin frame atau menggabungkan papan biar jadi siku seperti ini. Ini saya nggak tahu namanya apa. Waktu itu pas ke S Hardware lihat ini, jadi beli. Jarang saya pakai, harganya juga agak mahal. Jadi cuma buat cuma buat koleksi atau ya buat jaga-jaga aja. Tapi kadang ya kalau misalkan ya dipakai juga, cuma ya jarang aja. Enaknya karena kalau kita bikin sambungan untuk frame atau untuk apa gitu, ini dia pasti siku, dan dia juga bisa kita pakai pada saat ngelem atau pada saat kita mau nyekruk. Kayak tadi ya, saya nggak tahu ini namanya apa. Ada di S Hardware, merek Crisbo. Kayak berikutnya klem yang sering ditanyain juga namanya apa. Ini ada dua. Ini toggle klem. Toggle, nggak tahu sebutnya apa ya, toggle apa. Jadi ini saya punya versi mini, versi kecilnya. Jadi dia buat jepit. Ini buat dijepit ke bawah. Oke, lalu ada yang buat jepit ke depan. Ini namanya toggle klem. Juga murah di toko online, Topet, BL banyak. Lalu ada tang klem, catok tang. Ini namanya face klem ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Mungkin kalau teman-teman mau beli tang jepit mungkin, tapi saya nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa. Yang jelas ini juga sering saya pakai karena dia bisa diatur. Untuk mengaturnya dia ada di sini. Ini merek Crisbo, saya beli di S Hardware. Ini di toko-toko perkakas banyak ya, gampang juga dicarinya. Face klem. Ini kalau diartiin ke bahasa Indonesia apa? Catok muka. Oke, ini face klem atau tang jepit. Nah, sekarang klem yang agak susah dicari. Ini klem agak susah dicari. Ini sebenarnya saya baru beli beberapa minggu lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu waktu ke Semarang. Itu bar klem. Ini panjang banget. Ini biasanya digunakan untuk jointing, menggabungkan papan. Ini saya beli di Semarang, kemarin saya beli 10 buah, harga satuannya itu 90.000. Murah banget. Ada dua jenis kemarin waktu saya beli itu, ada yang merek Wipro dan yang ini. Untuk yang merek Wipro itu harganya satu itu 300.000, sedangkan ini 90.000. Makanya saya beli banyak. Ini panjangnya kalau nggak salah 1 meter, 1,2 atau 90 cm gitu, saya agak lupa. Nah, kemarin juga ada yang tanya kalau saya ke Semarang itu belanja perkakas itu di mana. Nah, saya nggak tahu nama daerahnya, nggak tahu nama tempatnya. Yang jelas kalau di Semarang itu di Jalan Agus Salim. Jalan Agus Salim itu di Kota Lama.
itu deket pasar yang terakhir kebakaran itu apa, Johar ya kalau nggak salah. Nah di situ itu satu jalan itu toko perkakas semua. Kemarin saya sempat mampir ke sana, dapat bar klem ini, terus saya dapat jointer 6 in. Nanti kalau sempat saya bikin videonya buat jointernya, mereknya Wipro. Itu harganya 4 juta sekian atau 5 juta kurang sedikit lah. Oke, ini bar klem. Ada lagi yang seperti ini tapi dia ininya pipa. Nah itu namanya pipe clamp. Itu saya belum ketemu, kemarin nyari nggak ada yang jual. Oke, ini bar clamp. Yang berikutnya sekarang ragum itu yang biasa dijepit di meja ya. Saya punya ragum meja, salah satunya seperti ini yang kecil. Jadi ini meja ini ada. Kalau di Indonesia biasanya namanya ragum. Kalau bahasa Inggrisnya vice. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari online ya, kalau nggak pakai kata kunci ragum ya pakai kata kunci vice. Ini buat yang di meja biasa saya pakai, misalkan buat nyerut kayu kecil atau buat pegang-pegang. Ayo yang kedua ini saya punya table clamp atau table vice ini. Ini biasa saya pakai kalau di drill press. Jadi kadang kalau di drill press itu mau pegang materialnya, pegang bahannya agak susah, apalagi yang bentuknya bulat. Jadi saya pakai ini biar gampang di bornya. Ini juga cukup membantu. Buat saya ini juga cukup penting karena sering saya pakai. Itu ragum ya, saya cuma punya dua jenis alat jepit ragum. Belum kesampaian punya yang besar, yang besi, yang biar bisa diketok-ketok juga. Rencananya sih mau bikin vice atau bikin ragum buat di meja ini. Jadi biar jadi satu lah, karena kemarin juga kan saya banyak kelebihan threaded rod. Saya punya ada yang sampai 12 mili. Oh iya, untuk update CNC ini sudah datang ya, threaded rodnya. Lead screw-nya sudah datang. Ini pitch-nya itu 2 mili. Ini ukuran 10. Berikut nutnya juga murnya sudah datang. Mungkin minggu depan itu rencananya mesti sudah jadi itu CNC-nya. Doain aja biar cepat jadi. Yang terakhir itu spring clamp. Tadi kelupaan. Ini ya, seperti tang. Ini namanya spring clamp. Nah, ini banyak yang tanya juga, ini namanya apa? Kalau mau cari kata kuncinya apa? Jadi ini spring clamp. Dulu memang agak susah carinya, tapi sekarang sudah banyak di toko online, di Topet atau di BL. Ada yang plastik seperti ini, ada yang besi. Terus ukuran juga macam-macam. Nah, kalau mau beli lihat ukurannya ya, lihat dimensinya, karena teman saya beli itu ternyata dia salah beli. Itu kecil cuma seberapa ya, mungkin 2 jari ini ya lihat. Jadi kecil banget, itu khusus buat handicraft yang kecil-kecil untuk PCB segala macam. Jadi pastiin ukurannya pas, besar seperti ini. Ini yang lebih besar juga ada, cuma kayaknya ini paling pas. Ini juga sering saya pakai ya, sangat membantu, baik untuk jepit, untuk buat megangin atau buat ngelem. Ini saya punya sekitar 6 atau 8 gitu, karena ini saya beli di eBay. Dan kalau beli di eBay itu nggak satuan, jadi bukan nggak satuan ya, pada saat saya beli itu ada paketan isi 6 atau 8, saya lupa, dan harganya jatuhnya lebih murah. Teman-teman bisa cari ini di Topet atau di BL, ada spring clamp. Nah, kemarin ada yang tanya juga untuk prioritasnya mana dulu yang dibeli untuk clamp atau catok.
eh, kalau saya lihat dari yang biasa saya gunakan, dari yang paling membantu saya itu yang pertama itu yang F clamp seperti ini. Karena apa ya, dia bisa fleksibel, dia bisa menggantikan C clamp, dan banyak ukurannya, dicarinya juga nggak terlalu susah, gampang. Jadi kayaknya untuk nomor satu prioritas yang saya saranin ya ini F clamp. Jadi teman-teman kalau mau beli ini dulu di koleksi, dibanyakin, mungkin sekitar 2 atau 4. Kalau sudah punya 4 baru beli yang lain. Ini saya punya kalau nggak salah 14 dengan berbagai ukuran. Kalau yang 30 ini saya punya 6. Saya punya 6 versi 30, 60, 80 dan 120 cm kalau nggak salah. Terus yang kedua ini spring clamp. Nah ini benar-benar sangat membantu, sangat membantu. Spring clamp kalau sudah punya 2 itu boleh tambahan lain seperti ragum. Terus kalau sering bikin frame, sering bikin kotak, mungkin band clamp. Kalau sering menggabungkan papan, itu boleh bar clamp. Jadi tergantung teman-teman seringnya pakai apa. Tapi yang jelas yang tadi ya, untuk F clamp dan spring clamp ini kalau bisa diduluin dan dicicil gitu. Apalagi kalau memang yang mau serius main kayu, clamp itu kalau bisa ya kalau bisa lengkap dalam artian jenisnya banyak tuh. Tapi bukan berarti kita harus bukan berarti teman-teman harus beli clamp terus, enggak, karena masih ada perkakas lain yang lebih penting seperti penggaris siku atau gergaji manual, pahat manual dan lain-lain lah. Oke, kayaknya segitu dulu video singkatnya, video info tentang clamp, video selingan. Seperti biasa kalau mau tanya, kayaknya untuk sekarang lebih enak kalau mau teman-teman tanya itu lebih enak di forum ya, di forumnya kita di hobikayu.com/forum. Karena seperti kemarin saya bilang, saya agak-agak sibuk dan terus jarang online juga. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan di forum aja, karena banyak teman-teman lain yang mungkin bisa menjawab. Takutnya kalau misalkan tanya di Facebook atau tanya di sini di YouTube, karena saya jadi jarang online, jadi nggak terjawab, nanti gimana ya, jadi kesannya takutnya teman-teman nanti dicuekin atau kok pertanyaan saya nggak dijawab-jawab atau jawabnya kok lama gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, karena agak-agak sibuk juga, jadi ya sampai bulan ini juga masih agak-agak sibuk, makanya belum ada project baru. Terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan saran buat hobi kayu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, semoga bisa menjadi referensi, dan teman-teman sedikitnya paham tentang clamp, baik jenisnya dan nama-namanya. Seperti biasa, yang sebelum subscribe, yang mau subscribe, monggo di subscribe. Dan jangan lupa untuk terus berkarya dan terus memberikan inspirasi buat kita semua, dan sampai jumpa.